sudah tepat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ini saya ngisi yang kedua. Subuhan tadi di Pondowake, sekarang di Tulangan. Alhamdulillah tadi sudah dikasih sarapan pakai gulai lagi. Berarti bisa marah-marah hari ini. Darah tinggi biasanya nggak bisa darah tinggi gitu. Nanti kalau saya marah-marah sama salahkan panitia gitu. Tinggal 3 acara, asar, maghrib sama isya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin agar hidup ini dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk membahas tentang musik, baik dalam perspektif Al-Quran maupun hadis. Karena kondisi memang kayak ngajak perang. Katanya nggak beli demo, tapi kok sekarang demo besar-besaran lewat media sosial. 6 tokoh YouTube sampai kepada saya, kayaknya nggak layak lah disampaikan di hadapan publik. Mestinya Bu ya di-PCI saja biar orang lain tidak tahu. Buku ini sudah saya tulis 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah yang 103 buku saku. Terima kasih. Yang ke-103, kalau total semua hampir 500 buku. Ini khusus buku saku sesuai dengan pesanan jamaah. Pada setiap pertanyaan selalu saya jawab dengan buku saku kalau bisa. Tapi kalau hanya kurang dari 4.000 karakter, ya wujudnya hanya brosur. Nah, brosur itu repot, besok sudah dipakai bungkus kacang. Tapi kalau buku bisa disaku, bisa dibaca, bisa diwakafkan menjadi amal jariah. Supaya dipahami tentang musik itu hukumnya khilafiyah, namanya hukum lain dengan syariah. Bedanya apa? Kalau syariat itu sudah syarih, sudah tegas. Saya ditanya, Ustaz, hukumnya puasa Ramadan apa? Wajib. Tidak ada khilafiyah. Karena dalilnya tegas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi kalau hukumnya sekedar perintah, menurut istimbat hukum, perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa mubah. Itu hukum. Wilayahnya kiro. Maka kalau sudah kiro, gak oleh mendelik. Merasa kiro-kironya benar, boleh, harus itu. Tapi merasa kiro-kironya paling benar, gak boleh. Itu namanya kesombongan intelektual. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Wah, ditegur oleh Al-Quran. Bisa jadi orang yang kamu Allah itu jauh lebih baik dari kamu yang suka mengolok. Itu Quran. Maka harus transparan di masyarakat akademis. Yang mengharamkan dalilnya apa? Gledek begitu. Yang
menghukumi mubah, hukumnya apa? Beradab. Yang menghukumi sunnah, hukumnya apa? Beradab. Diteliti. Kalau kebetulan hadisnya ini dhaif, mendingan cari yang sahih, hindari yang dhaif. Tapi kalau semuanya sahih, harus dipadukan. Karena tidak mungkin hadis-hadis sahih itu selalu kontradiksi. Itu istilah ulama, kacau balau. Nah, semua hadis kacau balau itu kategori hadis dhaif. Begitu caranya, sehingga nanti saya ingin maparkan, saya minta Bapak Ibu yang meneliti sendiri gitu. Dan yang menentukan sendiri. Saya tidak akan doktrin. Saya mulai dari yang mengharamkan. Alhamdulillah, saya kira di aula ini ceritanya, sehingga jemaah bisa lewat layar besar bisa mengamati. PPE terjemahan saya keliru bisa menyalahkan gitu. Kita yono, moga-moga gak kepanasan namanya sampai jam 1 siang masalahnya. Mudah-mudahan. Iya. Saya biasa. Ada hadis itu gak enak saya. Sudah ulang. Sudah punya cara. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Bukan Abu Musa, Abu Malik Al-Asy'ari. Di dalam hadis yang panjang itu ada prediksi dari Rasul. La yakunanna min ummati, besok ada di antara umatku, itu prediksi. Biasanya pasti akan terjadi. Aqwam, banyak kaum. Endingnya itu berani-beraninya menghalalkan musik, sama halnya dia berani menghalalkan perzinahan. Logika jalan. Sejak kapan hukum zina berubah dari haram menjadi mubah? Sama dengan hukum perzinahan tidak pernah berubah. Hukum musik pun tidak mungkin berubah dari haram menuju yang lain. Cerdas. Dan biasanya ini satu-satunya dalil yang selalu saya dapatkan di buku, di YouTube. Padahal ada dalil yang kedua. Dalil yang kedua dikeluarkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Intinya lebih parah lagi. La yabitanna aqwam. Ada umatku nanti yang bermalam min ummati ala aklin, makan ukwai, nanti dijelaskan di hadisnya makan riba, minum khamr, walahuin, main musik, walabin, tak main domino, main keplean. Waduh, mestinya untuk tahajud diganti untuk musik-musikan. Terjadi tidak seperti itu? Nah, kalau itu terjadi, maka akan diancam oleh Allah. Sampai apa? Mereka mengambil al-qainunat, berbagai alat musik yang ditabuh. Itu prediksi Rasulullah. Ini bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif. Ada kata-kata haram di situ? Tidak ada. Itu hasil istimbat hukum. Kalau ada kata haram, sami'na, selesai. Nah, untuk hadis yang ketiga, keempat, kelima, mohon dibaca sendiri. Nah, itu. Sekarang dalil orang yang mengatakan boleh mubajat. Alhamdulillah saya temukan ada 9 dalil.
Jadi yang melarang mengharamkan kesannya itu 5 dalil, yang membolehkan 9 dalil. Semuanya sahih. Nah, kalau semuanya sahih, mestinya lah bagaimana cara kita memadukannya. Misalnya, iya, nggak kelihatan ini. Misalnya ini hadis yang diriwayatkan kebanyakan oleh Aisyah, tapi dalam kasus yang berbeda-beda. Karena kasusnya berbeda, hadisnya berbeda. Lengkap dengan tahridnya. Karena pendek, saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha zafat imra'atan ila rajulin. Aisyah pernah mengawinkan laki-laki perempuan dengan seorang laki-laki. Diduga perempuan itu adalah mantan hamba sahaya beliau yang dimerdekakan oleh beliau, Barirah. Minal Ansor, beroleh laki-laki dari kaum Ansor. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama lahu. Kenapa tidak kamu sertakan musik? Itu pertanyaan dari siapa? Rasul. Fa'inal ansar yujibuhum Allah, karena orang Ansar itu sukanya main musik. Dan kebetulan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh siapa saja, oleh Hakim nomor urut 2749. Alhamdulillah, hampir sekarang referensi hadis sudah pakai penomoran, ada verifikatornya. Misalnya kalau Muwatta Malik diverifikasi oleh dosen saya Al-Dawi, sehingga nanti ini sahih, dhaif, enak. Kalau misalnya Ibnu Majah diverifikasi Syekh Nasruddin Albani, guru saya juga, sehingga jamaah tinggal ternyata sahih, ternyata dhaif. Daripada meneliti sendiri satu hati satu semeter, gak mari-mari. Permasalahan nanti ini penelitiannya nggak beres, monggo, keilmuan itu boleh direvisi. Musnad Ahmad direvisi oleh Syekh Arnaud, sudah selesai saya terjemahkan menjadi 20 jilid. Jadi enak, hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Karena ulama tidak hanya mengkhususkan hadis yang sahih, kecuali Bukhari dan Muslim. Baihaqi nomor urut 14.464, Baghawi dalam kitab Syarah Sunnah nomor urut 2267. Itu ceritanya. Nah, dari hadis ini karena sahih, ini kira-kira istimbat hukumnya mubah atau sunnah? Kenapa nggak wajib? Karena diperintah oleh Rasul. Kalau kamu mengawinkan, supaya diikuti dengan musik. Gimana kalau kita wajib dan aja? Tapi ulama kok nggak pernah yang mengatakan hukumnya wajib itu. Ya sudah melorot jadi wajib menjadi sunnah. Begitu. Kemudian ada hadis yang lain dari Aisyah juga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah jalisan. Waktu itu duduk seperti kita ini di rumahnya. Cerita Aisyah. Fasami'na lawatan wa sautan sibyan. Wah, tiba-tiba dari rumah itu kami mendengarkan suara hiruk pikuk.
dan suara anak-anak itu di masjid Nabawi. Lah rumahnya Rasul kan dempet dengan masjid Nabawi. Krungu. Kan ada jendelanya di situ. Sehingga Rasul itu kalau ke masjid depannya itu ada pintu, langsung menuju ke mihrab. Pesannya kepada juru qomat, nanti kalau saya sudah nongol baca iqomat gitu. Itu yang dipakai di pondok. Adzan kok gak komat-komat mas, Pak Yai belum nongol. Lah kebetulan Pak Yai ada tamu. Itu ceritanya. Rame di Masjid Nabawi ini. Akhirnya apa? Faqama Rasulullah. Rasul bangkit dari duduknya itu. Ini Aisyah yang cerita. Faiza Habasya. Oh, suku Habsi itu apa? Apa tasufinu? Muaimu musik, berbagai alat musik. Jadi tontonan sibian anak. Dibuka oleh Rasul jendela. Oh, tiba suku Habsi dengan pedang sambil main tari-tarian, diikuti dengan suara apa? Tambur musik. Jadi tontonan anak. Umar datang, ngamuk Umar. Masjid dibuat bukan untuk ini gitu. Disaksikan oleh Rasul, suruh diem oleh Rasul, diem kamu wahai Umar. Jadi yang dimarahi bukan yang tari-tarian, tetapi yang nasihat. Akhirnya Rasul bilang kepada istrinya, ya Aisyah tali, kemari, mau nonton enggak kamu? Mau? Pundaknya ini, dagunya ditaruh di pundaknya Rasul. Gitu. Ini komentarnya teman saya ini, Abu Salafi. Oh, ini pamer kemesraan. Oh no, kalau tokonya komentar gitu aman. Tapi kalau saya komentar, wah ribet itu, dibully nanti. Itu ceritanya. Kemudian Rasul tanya, cukup? Belum. Komentarnya bagus, ingin berlama-lama. Ya, Ustadz Firanda itu. Sehingga apa? Selesai. Kemudian sudah selesai ditutup lagi apa? Jendelanya. Kalau gitu masjid untuk latihan tari-tarian boleh apa tidak? Boleh. Dimarah-marahi takbir nanti. Itu di Masjid Nabawi. Maka selama saya dinas di Saudi terkejut saya. Sering diundang walimah. Waduh, kalau kemanten datang laki-laki, entah 14 orang bawa pedang diikuti tambur, duer gitu. Saya tanya, apa dekan ini apa? Ini kultur sejak zaman Rasul. Teringat saya dengan hadis. Cumplung saya. Musik enggak kira-kira? Musik enggak itu? Musik. Jadi mestinya kita diskusi musik itu sebenarnya apa sih? Nanti pakarnya memberitahu musik itu segala apapun melahirkan irama dan nada. Saya baca buku teman-teman itu musik itu hanya boleh pakai rebana. Zaman Rasul memang banyak rebana, tapi terbukti kok bukan hanya rebana, pakai tamu. Hadisnya sahih. Dikeluarkan siapa aja? Tirmidzi nomor urut 3691. Kalau hadis ini ingin tahu detailnya, Syekh Nasruddin Albani sudah meneliti kesahihannya di Adabuz Zafar nomor urut 202. Kalau do'if saya harus menjelaskan. Itu amanah. Kalau enggak dijelaskan, wah nanti jadi dosa multi level marketing.
Bukan hanya yang membaca buku saya berdosa, menyampaikan nanti berdosa lagi. Harus saya jelaskan. Alhamdulillah hadis ini apa? Sahih. Itu aja bisa ditarik simpulan. Oh, kalau gitu boleh dong menghibur anak-anak. Pakai apa? Musik. Kalau gitu kapan waktunya? Ya terserah. Boleh-boleh saja nanti dikategorikan, oh hukumnya mubah. Itu hadis yang berikutnya. Tuh, gak bisa muter. Nah ini dari Aisyah lagi. Kasusnya banyak dari Aisyah. Nanti ada sahabat yang lain. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala ala Rasulillah, masuk ke rumah Rasul fi ayyami Mina. Wah, ketika haji wada. Punya kemah di situ, ada Rasul masuk fi ayyami Mina. Wa Rasul dakhala alayya, masuk kepada saya, hadir kepada saya, kata Aisyah pada waktu hari raya di Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin bil Madinah. Waktu itu Rasul masih di Mekah, di kota Mekah, belum pulang ke Mina. Waktu itu wa indi jariyatan min jawari Ansor. Saya punya 2 pembantu wanita cewek Ansor. Walaysata bil mughaniyataini, keduanya bukan penyanyi profesional. Bukan. Tadribani bidufaini. Wah, dalam riwayat lain pakai seruling. Jadi menghibur Aisyah pakai seruling, pakai nyanyian. Rasul datang diikuti Abu Bakar. Begitu Abu Bakar tahu, Abu Bakar yang angkat bicara. Mizmar min mazamir syaitan inda Rasulillah. Kenapa ada seruling setan di sisi Rasul? Yang marah siapa? Abu Bakar. Apa kata Rasul? Da'huma ya Abu Bakar, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Alaysa la'aiduna, bukankah ini hari raya kita? Kalau gitu musik boleh apa tidak? Boleh. Pakai apa? Seruling. Pas hari raya enggak mau. Lah ada yang coba istimbat hukum, nek rioyo gak apa-apa bro. Ada yang bilang rioyo aja boleh, ndak niyo gak rioyo. Rioyo hari yang suci oleh kok. Apa mana hari yang gak suci? Itu namanya pemikiran. Anda boleh berpikir merasa benar boleh, tapi jangan menyalahkan pemikiran orang lain. Wong itu wong kira-kira kok mendelik-mendelik. Itu ceritanya. Nah, itu gambarannya. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, Masya Allah. Nomor urut 907, 909, 944, 2750, 3337. Itu 2, 3, 4, 5 terulang 5. Bukhari mengulang, bukan mengulang apa adanya, enggak, dengan sanad yang berbeda. Sudah ada penelitian dari 1 jalur aja sahih. Lah kalau dari 5 jalur pada sahihnya meningkat, bukan sahih lagi, sahih banget. Ini ono istilah gitu. Itu Bukhari terulang 5 kali, Muslim terulang 1 kali, Nasai 2 kali, Ibnu Majah 1 kali, Ahmad terulang 3 kali. Ini ada ilmunya, sehingga nanti yang ikut pelatihan di tempat saya, semua rahasia saya serahkan, biar nanti ada generasi yang betul lebih hebat. Begitu, masa murid kalah sama gurunya? Mestinya murid lebih pintar dari apa? Gurunya. Kalau murid
gak lebih pintar dari gurunya, gagal gurunya ngajar. Gurunya dulu fasilitasnya apa sih? Sekarang fasilitasnya Masya Allah, mestinya jauh lebih hebat. Tuh, kalau di istimbat hukumnya sekarang, boleh tidak musik itu? Boleh. Bolehnya kapan? Kapan saja. Oh, hari raya oleh. Dan iya selain dari, tapi hari raya tak pasti urusan sampean. Sampai istimbat gitu monggo, kita tidak nyalakan, tapi jangan disalahkan. Oleh hari yang suci, kemana enggak hari enggak suci. Itu namanya mafhum, pemahaman bisa benar bisa salah. Yang penting substansinya. Menurut hadis ini musik apa? Boleh atau tidak? Saya khawatir teman-teman yang mengharamkan tok itu mungkin belum bahas ini. Tidak boleh Pak, ini pola Yahudi Pak. Namanya kajian hadis parsial. Yang diopo-opo hanya hadis larangan aja. Tapi hadis-hadis yang membolehkan tidak digubris, tidak boleh. Saya baru ingat jamaah saya ini, benar Ustaz, apanya benar? Di buku yang kita kaji, buku mereka itu ada 5 hadis tentang musik. Terus yang 1-2 melarang, 3-4-5 membolehkan. Terus kok yang dibacanya 1 nomor 1? Saya coba tanya, Ustaz kenapa enggak dibahas berikutnya? Cukup, ini aja sudah cukup. Nah, itu namanya yu'minu bibatil kitab wa yakfuruna bibatil. Itu polanya Yahudi. Kalau ada dalil yang sesuai dengan image-nya, bahasa Inggrisnya itu di blow up. Tapi kalau ada dalil yang tidak sesuai dengan pendapatnya, bahasa Inggrisnya didelikkan, ditutupi. Kasusnya terjadi sama Rasul kok. Orang Yahudi itu zina, yang satu muson, yang satu itu muson. Ditawari oleh Rasul, ingin berhukum dengan kami apa kitab kami? Kan gitu Al-Quran. Falyakum alal injil bima unzila ilaihi. Ingin ditawari dengan hukum mereka. Kalau gitu enggak muson, lawir muson, rojam semuanya. Mereka ngamuk, tidak ada di kitab kami hukum rojam. Datangkan pendeta Anda dengan kitab aslinya. Baca. Begitu dibaca sampai kepada ayat tersebut ditutupi. Mentang-mentang Rasul nggak bisa baca, angkat tangannya. Ya enggak. Itu ceritanya orang Yahudi. Diskusi dengan Yahudi itu sudah terbiasa. Yang itu nanti diwarisi oleh teman-teman, karena teman-teman yang belajar di Barat tidak pernah mengenal hadis sebagai wahyu, sehingga siap untuk dikritik kembali, sehingga siap reinterpretasi. Ketiga, siap untuk dihilangkan. Apalagi yang tampaknya kontradiksi dengan Quran. Payungnya tidak lagi hadis, payungnya intelektual, payungnya adalah demokrasi, payungnya adalah kesetaraan gender, payungnya adalah keadilan versi nalar manusia. Bukan mau hadis, sehingga hadis itu diterjemahkan tradition, bukan wah. Ingin bebas mereka, dikenal dengan liberal. Nah kalau kita hanya Quran, ingat nasihat kami. Dalil Quran itu dul wujud, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Sama dengan Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, setiap agama klaim sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Tapi nanti kalau sudah pakai hadis, tidak bisa lari kanan, lari kiri. Maka dihabisi sunnah Rasul dengan 1001 subuhat, sehingga kita hanya diajak menggunakan Quran, dan Quran itu bisa dibawa seperti pesan sponsor. Bahas tentang penulisan hadis, kok yang dibahas larangan menulis hadis. La taktubu anni, faman kataba anni ghairal Quran falyanzur. Jangan menulis tentang hadisku.
Kalau ada yang menulis tentang hadisku, buang jauh-jauh, musnahkan, bakar, mahayamku, lenyapkan. Dianalisa, kenapa Rasul begitu? Menurut Quran, Rasul manusia biasa, seperti kita. Maka yang dibentikkan bukan hadis, tapi Qurannya. Kenapa? Hadis tidak perlu. Kalau perlu harus dicatat. Analisa saja itu tajam, Masya Allah. Lah yang dikirimkan yang penting pinter. Akhirnya ulang jadi ngapain mereka yang nulis, biarkan anak bangsa yang nulis. Hadis perintah menulis didelikkan semua. Uktubu ani walau harap didelikkan semua. Taraktu fikum ini kodifikasi Quran hadis didelikkan semua. Jadi seakan-akan hadis tidak ada. Maka mereka hanya diajak diskusi tentang Quran. Itu ceritanya, pemahamannya liberal, bebas, tidak lagi menggunakan hadis. Ada lagi hadis yang diriwayatkan Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa an Sa'ib bin Yazid. Nah, ini muridnya Aisyah. Qala ja'at imra'atun ila Rasulillah. Datang seorang wanita menghadap Rasul. Cerita Sa'ib bin Yazid yang nanti diangkat menjadi sekretaris pribadinya Umar bin Khattab. Sa'ib bin Yazid ini menghadap Rasulullah. Faqala, lalu wanita itu berkata, faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, antakrifina hati, kamu kenal dengan cewek ini. Jadi seorang cewek datang menghadap Rasul, Rasul bilang, Aisyah, kenal nggak dengan cewek ini? Apa kata Aisyah? La ya Nabi Allah, saya tidak kenal ya Nabi Allah. Faqala, kata Rasul, hadi koniyati bani fulan. Ini bidu wanitanya bani fulan. Kok gak kenal kamu itu? Iya, siapa namanya? Via Valen ya. Misalnya, masa gak kenal gitu. Akhirnya apa? Tuhibina anturaniyake. Mau enggak cewek ini menghibur kamu, nyanyian untuk kamu? Itu. Apa katanya Aisyah? Naam. Iya. Fa'atoha Rasulullah at-tobak. Wanita cewek bidu wanita itu diberi tobak. Tobak itu ada yang diterjemahkan lengser yang besar itu loh. Ada yang diterjemahkan itu yang namanya apa itu? Tambur ya. Gitu. Akhirnya cewek itu menyanyi dengan alat itu. Hadisnya dikeluarkan Ahmad nomor urut 15.758, Tabrani dalam Mu'jam Kabir 6.686. Kalau ingin tahu derajatnya detailnya hadis ini, silakan periksa bukunya Syekh Nasruddin Albani dalam silsilah hadis sahih nomor urut 3821. Detail nanti sampai kesimpulannya hadis itu sahih. Bangga saya punya Husain Albani, bangga. Tapi kalau ketika istimbat hukum jadi problem. Karena istimbat hukum nggak sembarang. Dua hal nggak pernah ketemu saya dengan guru saya ini. Yang pertama, duduk untuk sholat yang hanya 2 rakaat. Beliau selalu ngotot iftirash. Saya tidak. Nah yang kedua, ini nanti terkait dengan hadis yang akan saya baca. Boleh tak beda dengan guru kan boleh. Kenapa tidak? Maka mestinya kalau mau istimbat hukum, serahkan kepada pakarnya. Gak gampang istimbat hukum itu. Ada mantuk, ada mafhum, ada yang waduh macam-macam teori yang dikedepan oleh ulama. Ketika hadis itu sahih, coba istimbat hukumnya. Musik boleh apa tidak? Kapan dibolehkannya? Ya ketika suami ingin menghibur istri. Bojoku mau tak hibur? Iya,
setelnya lagu dangdut. Aku gak suka dangdut, ganti jazz gitu. Kapan saja, nggak harus datang hari raya. Itu ceritanya. Sebab cara memadukan itu memang macam-macam. Ada thariqatul jam'i. Oh, pada umumnya musik itu haram, kecuali satu di hari raya. Bagi yang memahami itu hanya hari raya, kecuali kapan saja. Yang kedua, boleh pakai ini, boleh pakai tambur. Yang ketiga, ini ketika Masya Allah ingin latihan perang-perangan biar memberi semangat, boleh pakai apa? Musik gitu. Nanti kesimpulannya terus gak boleh kapan gitu. Setelah sama dengan semua darah adalah haram kecuali dua darah yang dihalalkan oleh Rasul. Itu barangkali ada, kecuali laki masukkan laki. Kebetulan Muhammadiyah punya cara yang unik. Cara yang kedua, hamlul adillah alal ahwa. Dalil-dalil itu dibawa sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu yang namanya pemahaman hati secara proporsional. Mulai berkembang. Nah itu hadis. Yang lain ini hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Hatib. Hadisnya panjang, intinya temannya itu menikahkan putranya, kok nggak diikuti dengan musik. Apa komentar sahabat ini? Buruk sekali perilaku itu. Oh, ini bukan lagi boleh Pak, meningkat menjadi sunnah. Itu ceritanya, sampai dia berdalil dengan sabda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bainal halal wal haram fin nikah as-saut wa darbud dufi. Disunahkan, maka Muhammadiyah itu memberikan kapan itu menjadi haram, kapan menjadi mubah, boleh-boleh saja, bahkan kapan menjadi sunnah. Begitu. Ini termasuk dalil yang dipakai sunnah. Kalau nanti mengadakan walimatul arus supaya diikuti dengan apa? Musik. Nah itu hadisnya dikeluarkan oleh Tirmidzi 1088, Nasa'i 3369, Ibnu Majah 1898, Ahmad 18.305, 18.300. Arnaud menilai sanadnya hasan, verifikatornya. Kalau sudah hasan, masuk kategori makbul yang bisa dijadikan hujah. Dulu Muhammadiyah tidak mau, harus hadis sahih. Alhamdulillah perjuangan Jawa Timur, kalau harus sahih susah kita ibadah. Hadis-hadis tentang sholat itu yang sahih tidak sampai 60%. Yang 40% itu hadisnya nggak sampai hasan. Nah, kalau nggak mau pakai hasan, tidak bisa sholat. Apalagi ada satu kasus, semua hadis yang mendahulukan sujud itu tangan, dhaif semua. Yang mendahulukan lutut, dhaif semua. Nah, maka konsekuensi nggak mau pakai dhaif, nggak oleh sujud. Loh iya, Anda kan bilang. Nah, terus nggak ada hadis yang boleh pilih itu kalau sama-sama sahih. Angkat tangan setantang pundak sahih, daun telinga sahih, boleh pilih. Tapi kalau sama-sama dhaif, nggak boleh. Kalau Ustadz bisa mendahulukan kepala, monggo. Emang sirkus apa? Nanti ada ini yang belum masuk ke manhajnya Muhammadiyah. Dalam satu kasus yang tidak ditemukan hadis makbul, ada toleran hadis dhaif dengan catatan gitu.
Kalau nggak gitu, repot itu nanti. Ini menembus mandat itu, waduh, tanwik aja. Usul mulai tahun 85. Baru menjadi tanwik itu 2012 atau 13 itu. Itu ceritanya. Itu perjuangan hampir 35 tahun. Yang sampai sekarang belum tembus mandat Muhammadiyah. Kajian akidah karena qat'i harus pakai dalil yang qat'i. Dalil qat'i hanya Quran dan hadis mutawatir. Mati. Gak ketemu hadis mutawatir, malaikat rokit atid itu gak ketemu. Munkar nakir nanti gak ketemu. Rokit atid itu Quran ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atidun, sifat mausul nakun man'ud satu, tapi rokit wa atid gak ketemu. Selama ini ada keyakinan kanan rokit, kiri atid. Oleh orang hadis, iya harus bongkar mandatnya. Ulama hadis enggak, pokoknya sahih harus qat'i. Bicara qat'i bukan hanya akidah, syariat pun harus qat'i kalau bisa. Kok yang namanya rukun sholat? Rukun sholatnya itu kan takbir Allahu Akbar. Angkat tangannya itu kan bukan rukun. Bukan rukun. Maka kalau kita ini angkat tangan waktu takbiratul ihram harus yakin dulu itu tuntunan Rasul. Tidak ada keyakinan, jangan angkat tangan. Dak mayri buka gitu. Itu ceritanya. Ya karena prosedurnya gitu. Sabar, tunggu muktamar lagi. Iya itu perjuangan. Boleh atas nama pribadi, tidak boleh atas nama lembaga. Kan ini ngayomi orang banyak. Ada proses di situ. Nah, ini ceritanya panjang hadisnya. Kelompok kaum janda ini kumpul nyanyi dengan musiknya. Rasul datang melintasi, ditegur mereka. Wallah kalau hadis ini dipotong sampai di sini, istimbatnya bermasalah. Kenapa ditegur? Karena tidak boleh pakai musik. Bisa. Tapi kalau hadisnya itu dilanjutkan, nah inilah cara saya. Jangan sepotong, tetapi supaya utuh. Membina 7 bulan di masjid mereka. Tidak ada seorang cewek pun ibu yang tanya, tidak ada. Sampai saya ngomong. 7 bulan saya bina di sini kok nggak ada pertanyaan dari ibu-ibu. Dinasehati saya pakai kertas. Mohon maaf Ustaz, suara wanita aurat. Pantes kalau cinta kok. Agak bingung didatangkan hadis Sahih Bukhari. Itulah hebatnya masjid mereka lengkap dengan pustakaan. Saya masih ingat halaman 39 dibukakan suruh baca sendiri. Saya baca bener ternyata. Suara wanita itu apa? Aurat. Kenapa nggak dilanjutkan? Aurat itu sewaktu sholat. Sehingga untuk negur imam tidak pakai suara subhanallah, diganti dengan taswikul ya. Karena nggak dilanjutkan. Sehingga kayak semua suara wanita aurat. Pantas ngaji nggak pernah dijelaskan, ngajar juga. BSA terus catat buku sampai habis. Ustaz kok nggak dijelaskan aurat tahu? Ayu Pak dodolan HP ditulis 3 juta rupiah. Bu beli kurang ditulis tidak boleh. Ayu bisu. Ya Allah, itu namanya parsial. Nah kalau suara wanita aurat, dari mana kita dapat informasi hadisnya Aisyah? Kita datang ke rumah Aisyah, ya Aisyah, etika makannya Rasul kayak apa? Apa ditulis oleh Aisyah kemudian yang ngomong Aisyah. Ini loh etikanya kita. Masya Allah.
Waktu ngaji seperti ini, cewek datang teriak-teriak di hadapan Rasul. Wah, tidak jadi laki-laki ya Rasul. Kenapa? Sering bermajelis sama panjenengan. Kalau gitu kumpul kalian di rumah ini, saya datangi. Gitu. Di hadapan apa? Jamaah. Aurat enggak suaranya? Waktu hendak akad nikah, seorang cewek hitam datang kepada Rasul, teriak-teriak di hadapan Rasul. Angkal tahuma waqad ardaqtuhuma ya Rasulullah. Kenapa dua mempelai ini panjenengan nikahkan? Keduanya itu anak susuan saya ya Rasul. Langsung dibatalkan pernikahannya oleh Rasul. Itu berbeda kalau saya menghadap Rasul. Ya Rasul, kenapa dua mempelai itu dinikahkan? Kenapa deng? Keduanya itu anak susuan ya Rasul. Rasul klarifikasi. Susu sopo deng? Nah susu ini untuk apa? Itu hebatnya Rasul. Siapa bilang kesaksian wanita selalu separuh? Tidak. Dalam kodrat apa dulu? Itu ceritanya. Wah, Masya Allah Pak, ngaji kayak gini datang seorang ibu curhat kepada Rasul, ngerasani bojone dewi. 3 hal. Lah bojone pasti ikut ngaji. Curhat ya Rasul, silakan. 1, suami saya ini suka mukuli saya ya Rasul. Wah, KDRT ini. Dan Rasul tidak sepihak, nanti klarifikasi. Ada lagi 2, saya kalau puasa sunnah Rasul suruh batalkan terus. Ada lagi, ada ya Rasul, suami saya sholat subuhnya itu kalau sudah matahari terbit. Ada berapa? 3. Sudah. Tolong matol sini kamu. Suaminya dipanggil. Ada 3 keluhan dari istrimu. Gimana tanggapanmu? Itu. Jadi ngerasani yang dirasani ruh. Apa katanya suaminya? Benar apa yang dikatakan dia kalau sholat itu saya pukul benar ya. Kenapa kamu pukul? Saya sudah nasihati. Ini jadi imam cok tua-tua. Tahu pukul ya Rasul. Itu asbabul wurud kalau jadi imam supaya dipersingkat. Nah yang nomor 2, ngapain kamu suka batalkan puasanya sunnah itu? Rasul kan tahu saya pemuda kayak bondet gitu. Nanti kalau punya hajat selalu puasa saya. Saya suruh batalkan. Apa kata Rasul? Tidak boleh istri puasa sunnah tanpa seizin suami. Asbabul wurudnya gitu. Nah yang ketiga, kamu kalau sholat subuh nggak jamaah, tetapi habis matahari terbit ya, benar ya Rasul. Kenapa? Rasul kan tahu saya nggak bisa bangun subuh. Rasul nggak marah, Masya Allah, nggak marah. Kata Rasul, kalau gitu kalau kamu bangun segera sholat. Gitu. Kapan ya punya mubalik kayak Rasul? Saya ditanya gitu, apa? Kamu sholat subuh setelah matahari? Iya, kapan kamu? Dalilnya inna sholat karena kalau punya kita mau takut. Enggak, ya imannya belum kuat. Sehingga istrinya yang pintar boleh mengimam. Ummu Waraqah juga gitu nanti kisahnya gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Bijak itu namanya kearifan lokal. Pada awalnya saya marah-marah. Ada orang Sidoarjo, anak muda ini. Saya ingatkan baik-baik, kalau nggak sholat, sampun. Loh, kapan sholatnya? Sudah di jamak rangkap. Maksudnya apa? Subuh, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya dedatkan 1 kali. Kok gitu? Ya saya dapat fatwa dari Pak Yai. Kaget saya. Nah, karena saya pembina MUI, saya tanya, kenal saya. Saya coba komunikasi, Masya Allah, jawabannya bagus. Ini kan Sidoarjo banyak sepak bola.
Pertimbangannya gak sholat. Iya, bener pinter Pak Yai. Pertimbangannya gak sholat gitu. Nanti kalau imannya kuat, merasa dosa kalau tidak apa sholat. Itu namanya kearifan lokal. Alhamdulillah saya nggak suka marah saya. Ini belum marah loh saya. Belum habis makan gulai. Itu ceritanya. Jadi kalau dilanjutkan hadis ini, ternyata yang ditegur bukan musiknya, tetapi syairnya, mengenang para syuhada pada waktu perang Badar. Maka di akhir hadisnya Rasul menasihati, ngono ya ngono, tapi aja ngono. Sudah yang berlalu sudahlah berlalu. Ucapkan gini. Oh, tahu yang ditegur bukan musiknya tetapi syairnya. Sebab nanti akan kita jadikan rambu-rambu. Kira-kira kalau disunahkan hal itu kriterianya seperti apa? Itu istimbat hukumnya nanti. Tapi substansinya musik boleh apa tidak? Kapan terjadi? Kapan saja ingin hiburan. Timbang sepi, ayo kumpul-kumpul nyanyi. Iya, sebab saya mulai bertanya-tanya. Dan saya lanjutkan lagi. Hadisnya Buraidah. Wa an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah fi ba'ti maghazi. Ini kasus lain. Rasul waktu itu mau berangkat perang. Karena panjang, saya singkat. Datang seorang bidu wanita menghadap Rasul. Apa katanya? Ya Rasul, saya nazar, panjenengan nanti kalau pulang perang selamat, saya hibur dengan nyanyian. Gitu. Nah ini yang saya tidak sinkron dengan guru saya Albani. Kalau menurut Albani, akhirnya ketika Rasul pulang dengan selamat, maka wanita itu menyanyikan, menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut komentar guru saya, ya dibolehkan karena sudah nazar, bangun dulu Mbak. Oh, kalau bikin enggak, sejak wanita nazar dibolehkan itu berarti boleh gitu. Kalau wanita nazar musik itu haram, Rasul harus bilang, aja nazar kuno haram, harus gitu Mbak. Maka ketika bidu wanita itu sudah nazar ingin menghibur Rasul dengan musik, dibolehkan, berarti musik itu apa? Itu yang tidak ketemu. Itu ceritanya. Jadi saya ambil keilmuan hadisnya. Nanti masalah fikih saya belajar dari orang-orang yang ahli. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Tidak semua pakar hadis itu pakar fikih. Pengalaman saya, kalau hadis oriented, hasilnya kakunya luar biasa. Kalau fikih oriented, sembrono. Hadis-hadis doi itu kuhakai. Gimana caranya hadisnya sahih, baru nanti diambil istimbat hukum. Wah, lentur enak sekali. Islam dasarnya gampang. Nah, itu gambaran-gambarannya hadis-hadis yang membolehkan, sehingga harus jujur, karena sama-sama ini dikeluarkan siapa ini? Bentar. Ini dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor urut 3990, 3690, Ahmad 23.039. Saya ulangi lagi, Tirmidzi 3690, Ahmad 23.039. Silakan periksa bukunya Albani, Irwa Ghalil nomor urut 2588. Nah, karena semua hadisnya sahih, tidak boleh ini dinafikan, tidak boleh, harus digabung. Jadi kalau menggunakan penggabungan itu
pengecualian, tidak ada yang dikecualikan. Karena bolehnya kapan saja. Nah, maka jujur kalau panjenengan nanti membaca hadis haram-haram itu adalah musik dalam konotasi kemaksiatan. Selalu diikutkan dengan perzinahan, diikutkan dengan makan riba, sampai diikutkan ada orang minta-minta, dibentak-bentak karena sudah sakral. Musik dalam kondisi kemaksiatan seperti ini harus dihilangkan. Tapi kalau musik bukan dalam kemaksiatan, dipilah dalam kasus apa nanti menjadi mubah, dalam kasus apa malah menjadi sunnah. Itu meletakkan hadis pada porsinya masing-masing. Warning yang diberikan oleh Rasul adalah hati-hati terhadap bait-bait yang akan dinyanyikan. Ada hadis sebenarnya Rasul itu mengajari bait-baitnya itu. Apa yang harus dia nyanyikan? Disampaikan lewatan hadis nomor berapa itu. Saya tulis bait-bait syair yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Maka dari semua hadis itu nanti mudah-mudahan sampai bisa memilah. Ada kata kunci, hati-hati musik yang bisa melalaikan sampean. Lah, yang bisa melalaikan itu ya kadarnya beda-beda. Teman saya di Jember itu, ibu bapak, kalau nggak dengar rock and roll, hatinya belum hidup. Ada yang dari Kediri sini. Di Kediri itu, waduh, kotean yang nggak kotean, yaitu musik yang paling disukai di sini katanya. Saya pribadi, bapak ibu, kalau nggak dengar lagunya Waljina itu kayak belum hidup. Pengalaman di Saudi kalau nggak dengar Umi Kulsum itu waduh kayak belum hidup. Setiap orang punya takaran sendiri. Jangan menilai orang lain dengan takarannya dirinya. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Gitu. Sehingga harus menghargai pendapat orang lain. Itu yang saya ajarkan kepada umat. Tidak berani doktrin saya. Kalau saya doktrin saya salah. Saya nanggung dosa sampeyan, gak gelem aku. Ya sampean pikir-pikir, kalau benar pikiran sampean dapat 2 pahala. Kalau salah, sampean dapat 1. Tetap dapat penghargaan dari Rasulullah SAW. Nah, paparan seperti ini biar paham, tolong yang mengharamkan supaya jangan menyalahkan yang tidak mengharamkan. Gitu. Jadi tak sama umat Islam itu rukun gitu. Nah ini ngejak perang apa sampai itu ceritanya. Bolehlah walau karena murad boleh, tapi dengan cara yang bijak. Demo haram kok. Presiden itu nggak boleh didemo, bisi Allah gitu. Dibisi. Tambah dak dirungokno. Kalau temannya keliru, bisi Allah gitu. Itu ceritanya. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Yang penting tahu, oh yang mengharamkan ternyata hadisnya ini dalam konotasi ini. Oh, yang membolehkan dalam kondisi ini. Oh, yang menghukumi sunnah ternyata dalam kondisi ini. Semua dalil direkrut secara tematik, difahami secara proporsional. Itu yang bisa saya sampaikan. Catatan tidak ada, saya selalu mengatakan catatan terakhir itu bukan kesimpulan. Ini dianggap kesimpulan, itu urusan panjenengan. Saya bukan ahli fatwa, belum makomnya menjadi orang yang mengeluarkan fatwa. Nanti kalau akan meninggal mungkin berani gitu.
Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.